Kalau ingin ditanya pas sembuhnya ataupun ciri-ciri sembuhnya, ya jujur teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi bersama saya Epran Yunizali Satria di channel YouTube Esad Epran. Masih membahas tentang asam lambung GERD anxiety atau anxiety yang berujung ke asam lambung GERD teman-teman ya. Sebelum memasuki pembahasan videonya, alangkah baiknya saya disclaimer terlebih dahulu bahwasannya saya ini bukan dokter, saya ini bukan psikiater, saya juga bukan orang yang hanya sekedar berbicara saja. Di sini saya pure, saya sharing tentang pengalaman yang sudah saya rasakan, yang sudah saya alami terkenanya asam lambung GERD anxiety ini, baik dari awal-awal horor-horornya. Alhamdulillahnya saya sudah sembuh dan normal kembali seperti biasanya teman-teman ya. Untuk teman-teman juga alangkah baiknya tetap semangat, tetap berpikir positif, yang pastinya bahwasanya semuanya ini hanya sensasi saja, hanya overthinking saja. Tetap jalani pola-polanya, dan yang pastinya jalani ikhtiar jasmani dan ikhtiar rohaninya. Yakinlah semuanya akan baik-baik saja dan sembuh normal kembali teman-teman ya. Tetap semangat teman-teman ya. Nah, seperti biasa teman-teman ya, di channel YouTube saya ada dua pembahasan. Yang pertama, saya menjawab komentar kalian semuanya yang menyampaikan keluhan, menyampaikan masukan dan sebagainya. Di channel YouTube saya akan selalu usahakan menjawabnya, baik itu di kolom komentar atau saya akan buatkan videonya langsung teman-teman ya. Yang kedua, saya akan selalu berusaha memotivasi kalian semuanya dalam berbagi apa yang sudah saya alami untuk kalian semuanya menggapai kesembuhan dan normal kembali teman-teman ya. Nah, di video kali ini saya kembali menjawab komentar kalian teman-teman yang sudah bertanya di kolom komentar channel YouTube saya teman-teman ya. Nah, di sini ada komentar dari @putratorik6430. Bang, pinggang punggung ngilu mengganjal lama ndak ya? Bang, mohon bikin video menjelaskan dari fase awal ciri-ciri perbaikan sampai ciri-ciri kesembuhan beserta sensasinya. Nah, untuk pertanyaan dari @putratorik ini, di sini saya akan sharing, saya akan berusaha menjawab pertanyaan dari @putratorik ini sesuai dengan apa yang saya alami, yang saya rasakan dan saya praktekkan. Nah, sebenarnya dari pinggang pinggul mengganjal ini sebenarnya saya juga mengalaminya teman-teman ya, tapi alhamdulillahnya saya tidak lama merasakan sensasi dari ini teman-teman. Meskipun terkadang masih kadang kerasa teman-teman ya, baik itu dari pinggang pinggul mengganjal ataupun nyeri belikat ataupun nyeri pinggang seperti itu teman-teman ya, karena ya ini juga salah satu dampak dari asam lambung juga teman-teman ya, ataupun kita kurang istirahat teman-teman ya. Nah, ini lama enggak ianya ya itu sesuai dengan yang kita lakukan untuk mengatasi yang namanya keluhan ini teman-teman ya. Jadi kalau kita biarkan, kalau kita ini ya pasti lama teman-teman, seperti itu teman-teman ya. Kalau saya pribadi jujur teman-teman ya, untuk mengatasi yang namanya nyeri, namanya mengganjal, yang namanya kurang nyaman di bagian pinggang, pinggul ataupun lebih tepatnya ke belikat, ya saya cukup dengan menggunakan minyak caplang teman-teman, minyak caplang aromaterapi teman-teman ya, atau bisa juga menggunakan yang namanya minyak herbal hot cream seperti itu teman-teman ya. Karena saya sudah pernah juga mencoba menggunakan fresh care, tapi kalau pas awal-awal sensasinya masih horor-horor, ketika kita menggunakan fresh care biasanya memang awalnya panas teman-temannya, tapi setelahnya itu akan dingin. Nah, yang dingin ini kita nantinya akan menimbulkan sensasi lagi, ketakutan, mulai memikirkan hal yang tidak-tidak, karena apalagi cuaca yang lagi musim hujan seperti ini teman-temannya, karena dingin ini sangat mengganggu sekali, terkhusus pada orang yang terkena asam lambung GERD anxiety teman-teman ya.
Nah, jadi saran saya fresh care itu bisa masih menggunakannya melihat sikon teman, seperti itu. Jadi saya sarankan tetap menggunakan yang namanya minyak caplang tadi teman-teman ya, minyak caplang aromaterapi yang saya selalu gunakan, ataupun minyak hot panas atau hot cream seperti itu teman-teman ya, tapi yang tidak ada sensasi dinginnya setelahnya teman-temannya, atau bisa menggunakan minyak kayu putih karena lebih nyaman teman-teman ya. Nah, kalau saya sih seperti itu teman-temannya. Nah, selebihnya kalau saya memang kurang nyaman, kurang itu ya, saya selalu meminum air hangat kuku yang sudah selalu saya sampaikan teman-teman ya. Jikalaupun kalau memang masih merasakan gelisah, masih merasakan kurang nyaman, ataupun masih merasakan cemas seperti itu teman-temannya, ya bisa dilakukan dengan kita pijit urut, pijit ringan, ataupun kalau memang lebih enak lagi ya kita bisa pijit dengan orang yang memang benar-benar paham, yang benar-benar mengerti dengan apa yang kita keluhkan tadi teman-teman, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi untuk lama tidaknya ya ini tergantung dengan yang kita praktekkan teman-temannya, yang kita praktekkan, yang kita lakukan. Kalau saya pribadi untuk masalah mengganjal pinggul, pinggang itu tidak lama teman-temannya, tapi saya memang sedikit awet bagian pinggang dan bagian belikat seperti itu teman, karena ya mungkin memang faktornya saya ini kan kelelahan teman-teman, karena kan saya masih bekerja, saya juga masih mengurus dan mengasuh si kecil seperti itu teman. Jadi sedikit terposir, inilah yang membuat kemungkinan besar saya itu sering sekali yang namanya sakit pinggang, ataupun sering sekali yang namanya nyeri bagian belikat. Tapi ketika saya sudah mengasihnya minyak hangat seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya ini sudah membaik. Dan juga jangan dirasa-rasa teman-teman, nanti akan membuat kita semakin panik dan cemas. Ya kalau memang tidak nyaman ya kita cukup berjalan kaki, kita terpapar matahari seperti itu teman-teman, karena ketika kita mageran, hal inilah yang akan nantinya membuat kita itu semakin terasa sensasinya, semakin cemas, semakin was-was, dan kita selalu memikirkan apa yang kita rasakan ini teman-teman. Nah, ini jangan sampai teman-teman, karena takutnya teman-temannya nanti akan menimbulkan kepanikan yang membuat kita itu semakin terpuruk teman-teman, seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk menjawab dari fase awal ciri-ciri perbaikan sampai ciri-ciri kesembuhan beserta sensasinya. Nah, untuk masalah ini teman-temannya, saya sebelumnya mohon maaf kalau kurang detail, kurang lengkap yang saya sampaikan teman-teman, tapi ini saya berbagi tentang apa yang memang saya rasakan dan saya alami teman-teman ya. Jadi kalau Putra Torik ini bertanya dari fase penyembuhan dan sampai sembuh apa yang dirasakan, jujur teman-teman ya, jujur saya sampaikan di sini, saya pun bingung apa yang saya rasakan, karena bahwasannya teman-temannya sampai ke detik saat ini pun saya masih yang mengalami yang namanya sensasi-sensasi ini, cemas juga masih saya merasakan. Tapi sudah sering saya sampaikan, saya itu sudah bisa menghandle-nya teman-teman, saya sudah paham cara mengatasinya, saya juga sudah bisa praktek, saya juga bisa normal kembali seperti biasanya, beraktivitas kemana-mana saya sudah tidak takut. Nah, jadi apa sensasinya, apa ciri-cirinya, saya pun bingung. Tapi di sini saya berusaha menjabarkannya, berusaha menyampaikannya teman-teman ya. Jadi yang saya alami dulu teman-teman ya, perbedaannya dulu itu saya takut sekali namanya beraktivitas teman-teman ya. Contoh misalnya teman-teman ya, saya ingin berjalan itu saya sudah yang namanya kelayangan, dan juga ketika saya fokus pada suatu benda teman-teman ya, misalnya teman-teman ya, saya sudah sedang berjalan melihat orang ataupun melihat siapapun itu, saya itu mulai tidak fokus teman-teman, ngeblur, dan juga sensasi yang takut jatuh, pingsan, dan juga memang pusing teman-teman. Itu yang memang yang saya alami pada saat horor-horor sekali teman-teman. Jadi pas awal-awal horor ya saya cuma hanya bisa tidur di kasur, saya juga bisa memejamkan mata saja, saya hanya fokus tidur, karena memang
jujur teman-teman ya, saya takut sekali yang namanya untuk membuka mata ini teman-teman ya. Jadi sekalipun saya membuka mata ya hanya di kasur saja teman-teman, hanya di kasur saja. Itu pun saya membuka handphone pun saya ketakutan, karena ketika saya membuka handphone saya melihat video misalnya teman-teman ya, saya melihat gambar ataupun saya melihat sosmed, itu tuh tidak sampai 5 menit ya mulai yang namanya keleyeng, yang mulai yang namanya blur ya, sama halnya seperti saya melakukan aktivitas seperti itu teman-teman. Jadi pada saat misalnya saya ingin berdiri ke WC ataupun ingin mandi seperti itu teman-temannya, di situ pun saya sudah ketakutan, cemas ya, merasakan banyak sekali yang namanya sensasi teman-temannya, baik itu keleyengan, baik itu ngeblur di mata, di penglihatan mata, ngeblur di penglihatan mata kita, ataupun pusing, yang ingin jatuh, dan juga sensasi yang kedinginan. Saya ini untuk sensasi kedinginan itu sangat awet teman-temannya. Jadi di kaki, di khusus bagian kaki, jari-jari dan tangan itu sangat dingin teman-teman ya. Belum lagi saya memikirkan yang takut M ini sangat tinggi sekali teman-teman ya. Nah jadi ini yang saya rasakan dulu teman-teman ya. Belum lagi misalnya saya sudah mulai berani berjalan, sudah berani praktek berjalan, ketika saya melihat orang bermotoran di jalan seperti itu teman-teman ya, saya tuh belum bisa yang namanya fokus teman-temannya. Jadi ketika saya ingin fokus ke orang tersebut, itu tuh langsung ngeblank teman-teman, langsung ngeblank, dan saya pun cemas, saya pun panik seperti itu teman-teman ya. Nah hal inilah perbedaannya dengan sekarang teman-teman ya. Jadi kalau ditanya sekarang teman-teman ya saya sudah seperti biasa teman-teman, sudah normal seperti biasanya, saya sudah bisa beraktivitas seperti itu teman-teman ya. Nah begitu juga saat makan teman-teman. Jadi pada saat makan, sebelum makan itu ya saya sudah menzalimi makanan saya teman-teman ya. Saya sudah ketakutan, saya juga sudah langsung memikirkan sensasi yang saya rasakan sebelum makan seperti itu teman-teman. Jadi kalau untuk makanan juga ya sama teman-teman. Sekarang saya sudah makan apa saja, saya juga tidak pantang lagi, tidak menimbulkan rasanya sensasi lagi teman-teman. Jadi kalau dulu teman-temannya, jujur teman-temannya, saya makan banyak salah, saya makan dikit salah, padahal makanan itu sudah makanan yang memang real food teman-temannya. Jadi sering sekali yang namanya begas, sering sekali namanya kekenyangan yang membuat jadi sensasi itu terasa. Nah bedanya sekarang teman-temannya dari hal-hal yang saya sampaikan itu, alhamdulillah ya saat ini saya sudah normal kembali yang saya sampaikan teman-teman. Jadi saya sudah normal kembali, saya sudah bisa bekerja. Yang dulunya saya tidak bisa bekerja, saya hanya di rumah saja, dan juga saya tidak bisa beraktivitas. Sekarang alhamdulillahnya saya sudah normal kembali seperti biasanya. Saya sudah bekerja, saya sudah beraktivitas, saya sudah bisa makan apa saja seperti itu teman-teman ya. Nah sekalipun misalnya pada saat kerja, saat kelelahan itu masih mencolek-colek misalnya sensasinya, ataupun cemas, paniknya masih mencolek-colek, ya saya sudah bisa menghandlenya teman-teman. Sering sekali saya sampaikan teman-temannya, ini saya sudah bisa menghandlenya, dan inilah menurut saya sudah bisa mengklaim bahwasanya saya itu sudah sembuh teman-teman. Jadi kalau ingin ditanya fase sembuhnya ataupun ciri-ciri sembuhnya, ya jujur teman-teman ya, untuk ciri-ciri sembuhnya, misalnya teman-temannya dulu itu saya BAB pun terganggu, ya alhamdulillahnya saya tidak terganggu lagi. Saya sudah, yang dulunya saya susah makan, saya mantang makan, alhamdulillahnya saya sudah tidak mantang lagi. Dan yang pastinya yang paling horornya itu di saat kita ingin tidur teman-temannya. Yang dulunya itu tidur terganggu, tidur bangun sejam, bangun 2 jam. Sekarang alhamdulillahnya saya sudah normal kembali, sudah nyenyak, sudah pules tidurnya teman-temannya. Nah jadi kalau ditanya ciri-cirinya ya seperti itu teman-temannya. Nah kalau itu ditanya drastis perubahannya, ya tidak teman-teman, karena memang butuh proses teman-temannya. Semuanya ini akan butuh proses teman-temannya, meskipun sedikit teman-temannya yang sudah saya sampaikan teman-temannya, baik itu dari kita praktik berjalan kaki, baik itu dari kita praktek yang namanya melawan panik attack kita pada saat
kita cemas di keramaian, seperti contoh saya itu pada saat sholat Jumat, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini nih akan bertahap teman-teman ya. Awal-awalnya kita memang horor, nanti akan bertahap, kita sudah mulai terbiasa, dan kita sudah normal lagi, seperti itu teman-teman ya. Jadi inilah ciri-cirinya teman-teman ya. Nah, kalau untuk sensasinya ya memang timbul hilang teman-teman. Sampai saat ini pun saya juga masih merasakan hal ini. Nah, kenapa sering sekali saya sampaikan teman-temannya, untuk kalian semuanya jangan dipikirkan yang namanya sensasi, jangan dipikirkan yang namanya ketakutan, was-was, cemas, ataupun memikirkan kapan sembuh, kapan ini. Tidak usah dipikirkan teman-temannya, bahwasanya semuanya itu akan mengiring dengan sendirinya. Intinya sekarang ini teman-temannya, teruslah berpikir positif, teruslah praktek, teruslah jalani kehidupan normal seperti biasanya, nikmati hidup, bersenang-senang, bahagia, refreshing, seperti itu teman-temannya. Jadi nanti semuanya itu akan mengiringi dengan sendirinya teman-teman. Meskipun pada saat kita praktek, pada saat kita melakukan hal itu teman-temannya akan ngerasain yang namanya sensasi itu, tapi kita cuekkan saja, nanti akan sendirinya juga kita bisa menghandlenya, kita bisa paham, kita bisa mengatasinya di saat hal itu terjadi lagi yang namanya sensasi, cemas, panik, seperti itu teman-teman ya. Nah, mungkin hanya ini saja teman-teman ya untuk menjawab pertanyaan Putra Thorik ini teman-teman ya. Nah, untuk Putra Thorik ini mohon maaf kalau jawaban saya belum membuat Putra Thorik ini lega ataupun belum bisa membuat Putra Thorik ini bangkit, tapi saya di sini pure saya sharing sesuai pengalaman saya yang saya alami dan saya lakukan hingga sampai saat ini teman-teman ya. Jadi masih banyak juga selain Putra Thorik ini bertanya hal yang sama teman-teman ya. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, apapun bentuk sensasi, apapun bentuk cemas, was-was, ketakutan berlebih, panik attack dan sebagainya itu teman-temannya, itu tuh bisa kita handle, bisa kita atasi. Nah, ketika kita sudah bisa menghandle, bisa kita atasi, disinilah menurut saya kita bisa mengklaim bahwasanya kita itu sudah sembuh teman-teman. Nah, hanya ini saja teman-temannya yang bisa saya sampaikan teman-temannya, karena terkhusus orang anxiety ini ya inilah intinya teman-temannya. Karena kalau hanya lambung, hanya GERD ya itu bisa diterapkan saja pola-polanya teman-temannya untuk mengatasi asam lambung tinggi ini teman-temannya. Nah, terkhusus anxiety ini ya memang dari pola pikir kita, mental kita yang memang harus kita benahi, harus kita benari, harus kita handle teman-teman. Nah, nanti kita akan bisa menggapai kesembuhan normal kembali seperti biasanya teman-teman ya. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini teman-temannya, menjawab pertanyaan dari Putra Thorik ini teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman juga semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dari Putra Thorik ini dan menjawab keluhan yang sama dari teman-teman semuanya yang menonton video ini teman-teman ya. Semoga bermanfaat videonya dan memotivasi kalian semuanya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman juga alangkah baiknya support channel saya, di like, di share, dan di subscribe channel YouTube saya, karena jujur teman-teman ya, subscribe itu gratis dan yang pastinya membuat saya tambah semangat lagi untuk sharing, untuk berbagi ke teman-teman semuanya untuk menggapai kesembuhan kalian semuanya teman-teman ya. Sekian video kali ini, stay safe, sayangi diri kalian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.